Kita bahas mengenai pembulian. Langsung saja kita buka sedikit ya, kenapa pembulian ini bisa terjadi. Jadi menurut saya pembulian ini bisa terjadi dari faktor pelaku atau pembuli itu sendiri, atau juga dari memang yang dibully itu sendiri atau korbannya. Kalau dari faktor pembuli itu sendiri atau pelakunya itu sendiri, itu bisa dikarenakan memang nalurinya, yakni naluri kehewaniannya. Seperti yang kita ketahui, manusia itu punya dua sisi, yaitu sisi nurani ya. Ini biasa dilambangkan dengan kebaikan yang atau sifat kemalaikatan. Yang kedua adalah sisi kehewanian ya, atau nafsu, dan melambangkan keburukan-keburukan di situ. Nah, dari sisi nafsu kita memiliki sisi kehewanian ini, maka kita akan mengetahui bahwasanya hewan itu, dalam dunia hewan itu ada namanya hukum rimba. Siapa yang kuat, maka dia yang akan berkuasa. Nah, inilah naluri dari insting dari hewan itu sendiri. Ya, seperti yang biasa kita lihat itu, kita melihat apabila dari sekelompok hewan, di situ ada beberapa pejantannya, biasanya di situ akan saling berebut siapa yang kuat, saling menindas. Nah, yang paling terlemah biasanya akan dibully di kelompok itu. Nah, pada anak-anak ini naluri ini belum terkendali dengan baik, makanya bisa diredam, dikendalikan apabila mendapatkan pengetahuan pendidikan yang cukup, baik pendidikan dari agama ataupun pendidikan secara moral ya. Diberikan pengetahuan mengenai resikonya apa saja, kemudian apa saja hukuman yang kalau nanti dia melakukan itu. Nah, sisi ini akan membantu meredam dari sisi naluri kehewanian tersebut. Ada juga faktor yang mempengaruhi dari pelaku pembulian itu sendiri, dari faktor-faktor luar ya, eksternal yang mungkin biasa dia lihat ya, yang menginspirasi dia untuk melakukan. Jadi mungkin sering lihat tontonan baik melalui media ataupun secara langsung yang dia lihat dari lingkungan sekitar yang biasa untuk keseharian dia. Hal ini akan menginspirasi dia, akan membuat pemahaman dia bahwa hal itu mungkin wajar dia lakukan ya. Jadi hal ini dia lakukan tanpa dia sadari bahwa itu membuat membuat bahaya atau merugikan baik diri sendiri atau merugikan orang lain. Baik, nah di sini yang paling penting adalah dari pihak yang dibully ya. Kenapa bisa dibully ya? Ini sangat penting ya untuk bisa kita ketahui. Ya, di sini saya mengungkapkan dari sekedar pengalaman saya ya, karena saya
mengelola pelatihan bela diri terhadap anak-anak. Banyakan hal ini biasa diminta oleh orang tua untuk membantu anak-anak mereka yang menjadi korban daripada pembulian. Jadi bukan saja pembulian itu bisa terjadi karena yang membuli itu punya karakter yang memang buruk ya, tapi juga karakter dari korbannya ini memang mungkin memancing orang lain untuk tertarik membuli dia. Nah, apa saja yang membuat korban ini potensial untuk dibully? Yang pertama itu faktor fisiknya. Ya, bisa jadi karena fisiknya lemah, mungkin sakit-sakitan ya, kurang terlihat kuat ya. Ya, ini bisa terjadi banyak hal, mungkin karena susah makan ya, atau mungkin memang konsumsi makannya kurang bergizi ya. Intinya nutrisi yang dia serap ini tidak baik ya, sedikit, jadinya dia akan punya fisik yang tidak memadai ya, tidak bagus, mungkin badannya kecil, kurus ya, lemah, sakit-sakitan dan sebagainya. Ataupun dari sisi mental ya, bisa jadi dia sudah punya postur yang gemuk, yang gede, atau bahkan dia punya badan yang lebih besar ya, tinggi daripada teman-temannya, tapi secara mentalnya dia lemah ya. Mungkin pada anak-anak itu mungkin mudah cengeng ya, atau mudah sekali mudah sekali sensitif ya. Jadi secara mentalnya lemah. Maka kalau secara mentalnya lemah, ketika dia bahkan tidak melakukan kesalahan pun, itu akan tetap memancing dari pihak yang suka membuli ini, pelaku ini akan membuli, apalagi apabila terjadi melakukan kesalahan. Ini tentu akan sangat berpotensial untuk dibully. Beda halnya kalau dia ini punya mentalitas yang tangguh, walaupun mungkin fisiknya kecil ya. Kalau mentalitasnya tangguh, dia bahkan berbuat kesalahan pun dia aman-aman aja untuk tidak dibully, paling hanya dibenci. Nah, sisi inilah sebenarnya yang paling penting untuk dibenahi agar supaya tidak ada kesempatan untuk selalu dibully. Karena bisa saja apabila cuma mengatasi dari pembuli itu, pembuli-pembuli yang lain masih berpotensi untuk membuli. Karena memang faktor dari yang dibully ini sendiri memang sangat potensial untuk dibully. Lalu bagaimana untuk mengantisipasi agar anak-anak kita ini tidak dibully? Nanti ditunggu video kita selanjutnya.